selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan yang baik ya. Semangat dalam mengerjakan tugas nih. Hari ini kita tetap masih belajar pelajaran 2A ya. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 11 pembelajaran 2. Ibu Vivi akan menceritakan 2 cerita yang berbeda, yaitu bagaimana sih kalau kita hidup rukun sama keluarga, atau bagaimana sih kalau kita hidup tidak rukun gitu. Nah, kita lanjut aja masuk ke pembelajaran hidup rukun di rumah Ino. Hari Minggu, ayah akan memetik buah mangga. Ayah mengajak Ino dan Arin untuk membantu. Ibu juga ikut membantu. Ayah yang memanjat pohon mangga, ayah memetik buah mangga yang telah masak. Ayah menjatuhkan buah mangga tuh ke atas kain yang dipegang ibu dan Ino. Jadi ibu dan Ino dan Arin menunggu di bawah saat ayah menjatuhkan buah mangga. Ibu dan Arin tertawa gembira. Mangga yang dipetik banyak sekali dan ibu berniat membagikan sebagian mangga kepada tetangga-tetangganya. Ini merupakan cerita hidup rukun di rumah Ino. Jadi di rumah Ino ini ternyata ayah, ibu, adik dan kakak hidup rukun ya, tertawa bersama, terus tidak ada yang bertengkar dan saling berbagi, apalagi sesama tetangga di dekat rumahnya. Itu merupakan hidup rukun antar keluarga dan tetangga di rumahnya. Ini merupakan contoh sikap yang baik nih anak-anak. Nah, anak-anak harus tiru di rumah maupun di sekolah. Oke, masuk ke pembelajaran 3 halaman 16. Sudah dibuka? Alhamdulillah kalau sudah ketemu. Oke, kita akan membahas akibat tidak rukun. Tidak rukun sama keluarga maupun teman. Ayo, kira-kira apa ya akibatnya? Jadi di sini ada Kak Tari dan Danu sedang belajar bersama. Kak Tari menggambar dan mewarnai, sedangkan Danu mengerjakan PR matematika. Tiba-tiba pensil Kak Tari patah. Kak Tari meminjam pensil Danu, tapi Danu tidak mau meminjamkannya. Akhirnya Kak Tari keluar dari ruang belajar. Nah, Danu terus ngerjain PR. Ternyata saat mengerjakan PR ada soal matematika yang sangat sulit. Danu malu bertanya kepada Kak Tari. Akibatnya PR Danu banyak yang salah. Nah, ini merupakan sikap tidak rukun antar keluarga. Jadi Danu punya kakak namanya Kak Tari. Nah, saat lagi belajar bersama, tiba-tiba pensilnya Kak Tari patah. Terus Danu gak mau minjemin pensil ke Kak Tari. Akhirnya terjadilah pertengkaran di situ yang menyebabkan Kak Tari tidak belajar bersama lagi sama Danu. Dia keluar dari ruang belajar. Saat Danu gak bisa ngerjain, akhirnya Danu merasakan kesusahan sendiri saat mengerjakan gitu. Nah, jadi anak-anak nih mungkin yang punya kakak atau punya adik saat merasakan kesulitan, entah sulit dalam pembelajaran atau kakaknya bisa bantu adiknya saat belajar, atau mungkin tiba-tiba ada adiknya misalkan penghapusnya hilang, nah kakaknya bisa pinjemin gitu. Jadi saling rukun di dalam keluarga gitu. Jadi ini contoh yang tidak boleh ditiru ya. Jadi kita harus baik dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua kita maupun di luar sekolah kita, di lingkungan kita gitu ya, dengan teman-teman kita maupun tetangga. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita, teman kita yang meminta bantuan kepada kita, kita harus menolongnya semampu kita. Nah, dari cerita dari Bu Vivi tadi, kira-kira anak-anak tahu nggak ya yang halaman 16? Ayo lakukan tanggapan anak-anak mengenai cerita yang tadi Bu Vivi cerita ini tentang akibat tidak rukun. Dari cerita tadi kan Kak Tari ingin meminjam pensil kepada Danu, tapi Danu tidak mau meminjamkannya. Nah, berikan nih tanggapan anak-anak, apa yang seharusnya diucapkan Kak Tari kepada Danu saat ingin meminjam pensil. Lalu yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Danu
ketika dia tahu kalau dia salah terhadap kakaknya. Oke, nah jadi ada dua ya tanggapannya. Apa yang harus diucapkan Kak Tari kepada Danu? Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Danu kepada Kak Tari? Gitu. Apa yang harus diucapkan kepada kakaknya maupun kepada adiknya? Gitu. Nah, anak-anak bisa memberikan tugasnya ke bu gurunya melalui VN. Jadi nggak nulis nih, anak-anak memberikan VN tanggapannya kepada bu guru mengenai tanggapan yang seharusnya diucapkan oleh Kak Tari dan Kak Danu. Oke, sekian. Semoga anak-anak enjoy sama videonya. Sekian dari Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.